Saya sebagai bundanya Yosua bersama rekan-rekan di SD 74 ikut mengikuti persidangan. Mereka sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat luar biasa. Kami berharap sebagai orang tua agar memang sama seperti harapan Icat, agar kepatuhan dan kejujurannya bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dari kasus ini kita belajar bagaimana supaya tidak ada korban akibat relasi kuasa, bagaimana supaya tidak ada korban akibat kebohongan, akibat rekayasa. Pak Susno, ya. Bagaimana supaya tidak ada Yosua berikutnya, Pak? Bagaimana tidak ada lagi seorang bawahan yang harus teraniaya, yang harus tewas karena ulah atasan? Baik, yang pertama adalah pengawasan. Atasan tidak boleh begitu saja percaya kepada apa yang dilaporkan oleh bawahan. Contohnya, saat kasus ini pertama terjadi, Humas Polri Jakarta Selatan memberikan statement yang jauh berbeda dengan fakta yang terjadi. Berarti mereka tidak turun ke lapangan, tidak mengecek, tidak nalarnya memikirkan apa iya tembak-menembak benar. Satu. Yang kedua, harus juga menaati aturan. Contohnya, sejak pertama saya katakan, apa iya Baradae mempunyai senjata Glock? Itu suatu hal yang tidak masuk akal kan. Nah, siapa yang memberikan suratnya? Sejak kapan dia dilatih dan sebagainya? Mengapa itu terjadi? Mengapa rekayasa begitu terjadi? Karena pengawasan yang kurang. Jadi perlu diperbaiki pengawasan. Dan ini momen yang sangat bagus bagi institusi Polri termasuk institusi-institusi lain untuk memperbaiki pengawasan internal. Yang berikut lagi, kejadian seperti ini ternyata dilakukan oleh seorang jenderal bintang 2 yang punya posisi sangat bagus, merekayasa perkara. Nah, saya sangat setuju dengan Pak Komarudin tadi, bahwa ini dijadikan momentum bila perlu museum dan sebagainya, agar jenderal-jenderal itu berpikir. Jangan gampang percaya dengan laporan istri ataupun laporan anak buah. Yang berikut lagi, aturan-aturan dibuat itu yang membumi. Ya. Misalnya aturan kode etik. Ada di situ berbunyi bahwa atasan tidak boleh memberikan perintah yang berlawanan dengan hukum. Yes, saya setuju. Karena atasan pasti pinter ya. Tetapi bawahan tidak boleh melakukan perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Itu bunyinya begitu. Ada ya? Iya. Dan katanya bawahan juga harus melaporkan apabila ada ada perintah yang salah. Iya, pertanyaan. Tapi praktiknya bisa gak itu, Pak? Pertanyaan saya, Barada itu pangkat yang paling rendah di muka bumi. Bandingkan dengan Jenderal Bintang 2, Jenderal Bintang 2 saja menginjak-injak aturan itu. Contohnya Yosua, Sambo. Dia perintahkan si Baradae menembak Joshua. Ini bintang 2. Dan dia adalah yang menjaga peraturan itu. Jadi hakim sangat tepat pertimbangannya. Boro-boro Barada yang paling bawah. Wong Jenderal bintang 2 saja yang nginjak aturan itu. Oke. Bang Jamin, saya ingin tanya, adakah perubahan yang harus dilakukan secara hukum ya, supaya melahirkan aturan atau pengawasan yang lebih ketat soal supaya tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, baik dalam institusi apapun? Kita awalnya sudah baik ya, kita memisahkan militer dengan kepolisian. Artinya kita ingin polisi yang humanis. Apa yang dimaksud dengan humanis? Tidak melakukan perbuatan seperti garis komando. Jadi pengadilannya juga kalau polisi bersalah di pengadilan sipil, bukan pengadilan militer. Itu awalnya. Tetapi realitanya pangkat-pangkat, jenderal dan segala macam itu semua kepangkatannya mirip dengan militer. Sehingga itu juga mempengaruhi bagaimana kekuasaan atasan kepada bawahan dilakukan. Lalu terkait dengan pendidikan kepolisian. Itu juga
sama saja seperti militer juga begitu. Nah ini harusnya nggak begitu ya. Mereka harus banyak kurikulumnya itu terkait dengan kesipilan mereka, kehumanisan mereka, bukan kemiliteran mereka. Jadi kalau yang saya dengar hampir sekitar 60% itu mereka pendidikan itu harus taat kepada pimpinan, harus taat kepada pimpinan. Doktrinnya seperti itu. Senior dan mayoritas senior dan junior itu diperlakukan. Jadi sampai mereka pun sampai tamat, mereka takut sekali sama senior. Nah ini yang kita selalu katakan, harus humanis, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pengawasan eksternal kita kurang. Eksternal. Contohnya Kompolnas. Saya dulu Kompolnas itu independen. Sekarang walaupun di bawah Pak Mahfud, harusnya lebih bisa lagi untuk mengawasi. Tapi gimana? Bagian dari pemerintah juga ketuanya. Harusnya itu ada independensi kepada pengawasan itu. Sehingga apapun yang dilakukan Kompolnas, rekomendasi Kapolri harus didengar. Nah ini harus diperhatikan bagaimana eksternal ini bisa lebih diperkuat lagi Kompolnas. Saya berharap sih sebenarnya ketua Kompolnas itu udahlah, jangan lagi ada di pemerintahan, di luarlah pemerintahan. Jadi check and balancesnya jelas, begitu ya. Nah, yang ketiga, aturan terkait dengan pimpinan yang memberikan perintah yang salah kepada bawahannya. Itu harusnya diberikan hukuman yang lebih besar dibandingkan dengan bawahannya yang salah melakukan perbuatan. Baik secara etik, ya kalau pidana kan tentu kita sudah atur. Tapi yang penting dalam kode etik. Nah, jadi itu yang paling penting diperhatikan. Eksternal, internal, dan pendidikan. Itu suatu hal yang holistik yang harus dikerjakan. Terakhir Pak Samuel. Pak Samuel masih punya satu putra yang merupakan anggota Polri. Tentu kita tidak pernah mengharapkan ini terjadi pada siapapun. Pak Samuel, pesan terakhir, catatan terakhir Bapak untuk institusi supaya tidak ada Yosua-Yosua berikutnya. Yang pertama tentang anak kita Mahareja Rizky dengan almarhum Joshua. Begitu mereka masuk jadi anggota polisi, pesan kami berdua dengan istri saya itu hanya sedikit. Pesan kami, Bang Joshua, semasa hidupnya ini, kamu sekarang sudah polisi. Jangan ambil yang bukan hakmu. Cuman itu pesan kami. Begitu juga sama Reza. Jangan ambil yang bukan hakmu. Dan sama Reza sekarang ada tambahan. Sekarang sudah kamu lihat peristiwa sama abangmu. Jangan asal mematuhi perintah atasan. Saring dulu di pikiranmu. Benar, lakukan. Tidak benar, boleh menyanggah. Laporkan. Itulah pesan kami. Dan kami sangat berharap kepada, apalagi pada anak-anak muda sekarang yang menjadi anggota polisi. Himbauan saya selaku yang orang tua almarhum Joshua. Boleh mematuhi peraturan atasan. Tapi kita pikir dulu apa tujuan perintah itu. Kalau memang benar, lakukan. Kalau memang salah, jangan lakukan. Dan jangan ambil yang bukan hakmu. Dan jangan turuti yang bukan sepantasnya kamu lakukan. Baik, terima kasih Pak Samuel. Kita berikan tepuk tangan. Sekali lagi kita doakan yang terbaik untuk keluarga Bapak Samuel Huta Barat dan juga Ibu Rosti Simanjuntak. Bolehlah Tuhan berikan penghiburan kepada keluarga Bapak. Dan tetap semangat untuk keluarga Bapak dan juga Ibu Rosti. Kami mengucapkan terima kasih telah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan pemirsa, kami akan jeda. Nanti akan ada dua narasumber lain yang juga ikut bergabung dalam diskusi kita pada Kontroversi pada malam hari ini. Tetaplah bersama kami.